Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, jamaah salat subuh yang berbahagia rahiman iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menerimanya walaupun sedikit dan menjadi sebab kita sekalian untuk mendapatkan keridhaannya dan juga ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan semoga juga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala keburukan dan apa saja yang menghalangi kita dari keridhaannya. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah atau kumpulan larangan-larangan dalam syarat Islam, masih dari bagian kitab Al-I'tisam bil Kitab Sunnah, kewajiban untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Dan masih bersama bab yang pertama, yaitu bab taghlid tahrimi tarkis sunnah wa irtikabil bid'ah wal ahwa. Bab tentang kerasnya larangan dari meninggalkan sunnah dan melanggar bid'ah dan hawa nafsu. Di majlis terakhir kita sampai pada faedah yang kita ambil dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, itu penjelasan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan adda, yaitu masalah berupa perpecahan umat, dan obatnya atau solusinya itu agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dan waspada dari perkara-perkara baru yang disandarkan kepada agama. Dan zaman ini hal itu sudah sangat banyak dan tidaklah terbebas dari al-muhdatsat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa mendapatkan rahmat tersebut, maka kita mau tidak mau harus duduk di majlis ilmu yang menjelaskan tentang perbedaan antara sunnah dengan muhdatsat, sehingga kita insyaallah dengan itu mudah-mudahan bisa terbebas dari muhdatsat, dan apabila memang kita pernah melakukannya, dimudahkan juga pintu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan istighfar dan taubatnya. Pada pagi ini insyaallah kita akan mengambil faedah dari hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala. Beliau katakan, an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millatan wa inna hadhil millata ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Hadisnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah dalam agama mereka sampai pada 72 golongan. Dan agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di dalam api neraka dan yang satu dalam surga. Dan sesungguhnya kata beliau, akan muncul dari umatku kaum-kaum yang mereka
terjangkiti oleh hawa nafsu, yaitu penyimpangan dalam agama, seperti penyakit rabies, yaitu penyakit yang menyerang anjing. Penyakit rabies yang kemudian ditularkan kepada seseorang, maka penyakit itu tidak akan meninggalkan satu urat pun atau satu sendi pun, melainkan akan dimasukinya, yaitu tidak tersisa sama sekali. Hadis yang mulia ini hadis yang sangat agung dan memberikan faedah yang sangat banyak pada kita sekalian. Penjelasan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita dalam beragama ini berhati-hati dalam memahami agama, berhati-hati dalam mengikuti ajakan penyeru agama. Hadis yang mulia ini hadis yang hasan, artinya bisa diterima. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tentu semuanya mendengar kata atau nama ini. Seorang sahabat yang mulia yang banyak disudutkan, banyak disalahkan oleh orang-orang yang tidak paham bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau dan ayahnya dua orang sahabat yang mulia. Walaupun memang dalam sejarah Islam ayahnya itu Abi Sufyan radhiyallahu anhu memiliki peran yang besar dalam menentang dan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak pertempuran. Namun itu semua ketika seseorang masuk ke dalam Islam, mengikuti Nabi SAW, maka bukan hanya dihapuskan oleh Allah, tapi digantikan nilai-nilainya dengan pahala yang berlimpah. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan satu kaidah dalam masalah ini dalam surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal dengan amal yang saleh, maka mereka itu sayyi'atnya, itu dosa-dosanya, keburukan-keburukannya semuanya digantikan dengan kebaikan. Maka beliau Abu Sufyan radhiyallahu anhu, walaupun dalam sejarah kita kenal seperti itu, dengan ayat yang mulia ini berubah semuanya menjadi kebaikan-kebaikan. Dan sangat beruntunglah orang-orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah untuk kembali kepadanya sebelum wafatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian. Adapun anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau salah seorang dari pencatat wahyu. Dan tentu pencatat wahyu memiliki kedudukan yang mulia, karena termasuk penjaga apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga memiliki jasa yang banyak dalam penyebaran Islam, khususnya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan karena kecakapannya dalam memimpin, beliau mendapatkan amanah untuk menjadi amir di negeri Syam, negeri di mana banyak perselisihan, negeri yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, negeri yang penuh dengan fitnah. Bahkan sampai zaman ini fitnah nantiasa muncul di negeri Syam, baik di Palestina atau di Libya atau di
Lebanon dan semisalnya. Dan beliau raja pertama dalam Islam, dan beliau adil dalam memerintah kaum muslimin. Selain beliau memimpin kaum muslimin, beliau juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis yang mulia ini. Maka cukuplah kemuliaan ada pada seorang ketika adil dalam kehidupannya dan menyampaikan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi wasallam diriwayatkan hadis yang mulia ini menyampaikan kepada umatnya satu berita yang besar. Dan beliau mulai dengan lafaz ala. Lafaz ala, lafaz tanbih, yaitu peringatan agar kita semua waspada, memperhatikan apa yang disampaikan dalam ucapan yang dimulai dengan kalimat ini. Dan ini biasa disebutkan baik dalam Al-Quran atau juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah firmankan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Menjelaskan tentang pentingnya zikir dan keutamaan zikir. Termasuk dalam hadis yang mulia ini juga katakan ala, ketahuilah kalian, hadis yang mulia ini bukan sekedar berita, tapi penjelasan tentang masalah yang akan terjadi dan yang sudah terjadi sebelumnya pada kaum sebelumnya. Yang kemudian di sana juga ada solusinya. Seperti hadis sebelumnya, yaitu hadis Ali Arbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Dia katakan, ala inna man kana qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millah. Ketahuilah bahasanya orang-orang sebelum kalian, yaitu ahli kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Beliau tidak katakan firqatan, tapi beliau katakan millatan. Apa yang disebut dengan millah? Millah adalah apa yang diyakini dari sesuatu yang dipegang teguh, yang dengannya dianggap selainnya menyimpang. Itu millah. Millah bisa juga disebut dengan kebiasaan. Millah disebut juga dengan agama. Dan agama maknanya amal. Oleh karena kita dapati setiap kelompok yang ada dalam agama apapun, mereka menganggap diri mereka lah yang paling benar dan menganggap sesat selain mereka. Dan mereka meyakini apa yang ada pada mereka itulah kebenaran. Dan mereka enggan menerima dari yang lain. Inilah millah. Dan demikian terjadi pada Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka tidak mungkin disatukan millah mereka. Dan kita mengenal dalam Nasrani yang ada di negeri kita ini banyak millah. Ya, kita tidak sebutkan karena disebutkan di media, jadi fitnah. Kita bisa lihat, kita dapati rumah ibadah milah ini dari Nasrani, milah itu dan yang lainnya. Yang ini tidak mau datang ke tempat itu atau sebaliknya tidak. Demikian juga dengan kaum muslimin. Maka Nabi kita alaihi wasallam menjelaskan, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Bahkan millah ini yaitu Islam akan terpecah sampai lebih banyak dari mereka, yaitu 73 millah. Nah, kita dapati masing-masing millah tidak mau beribadah dengan apa yang
diyakini oleh milah yang lain. Nah, milah dalam Islam yang kita sebutkan sebelumnya yang berpecah ada 5 kelompok besar yang memiliki keyakinan masing-masing. Yang pertama Khawarij. Ini kita hanya menyebutkan saja karena sudah disebutkan di majelis sebelumnya. Yang kedua Murji'ah. Yang ketiga Qadariyah. Yang keempat Jahmiyah. Yang kelima Rafidhah. Khawarij, Murji'ah, kemudian Qadariyah, Jahmiyah, kemudian Rafidhah. Ini milah masing-masing. Khawarij, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar kufur. Murji'ah yang meyakini siapapun yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat maka sempurna imannya bagaimanapun amalnya, walau meninggalkan syariat, walau melanggar larangan. Yang ketiga Qadariyah meyakini bahwa takdir yang menentukan adalah masing-masing makhluk. Setiap kita menentukan takdir kita sendiri. Yang keempat Jahmiyah meyakini bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat kecuali satu, Allah saja. Kalau namanya lebih dari satu dan memiliki sifat, berarti zatnya lebih dari satu. Kemudian Rafidhah, mereka asal meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Tuhan. Kelompok lain mengatakan Nabi, berhak dari kenabian dan semisalnya. Maka masing-masing kelompok berpecah. Khawarij berpecah, kemudian Murji'ah berpecah, Qadariyah berpecah, Jahmiyah berpecah, Rafidhah berpecah, sampai pada jumlah 73 golongan. Dan ada 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok atau lebih mengadopsi semuanya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak ada 1 kelompok pun dalam Islam ini melainkan mereka adalah Khawarij. Tidak ada 1 kelompok pun dalam Islam melainkan mereka adalah Khawarij. Kok seperti itu? Iya. Artinya ada pada mereka dasar-dasar dari kelompok Khawarij, yaitu menentang waliul amri, menganggap sesat golongan yang lain, atau mengkafirkan dan semisalnya. Ini milah yang ada. Dan sebagian ulama menuliskan tentang setiap kelompok ini dari akidahnya, dari manhajnya, dan ciri-ciri lainnya yang kita perlu waspada. Nah, mungkin insyaallah suatu saat kita akan singgung masalah khusus ini sebagai bahan pengetahuan agar kita tidak terperosok ke dalamnya. Kemudian beliau katakan Tintani wa sab'una finnar, 72 diantaranya pasti masuk neraka. Sebenarnya sudah disebutkan sebelumnya, sebab dari azab ada beberapa. Yang pertama, sebab yang menjadikan pelakunya diazab dalam api neraka kekal selamanya.
Ini kita wajib waspada. Kekal selamanya. Apa itu? Kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan. Maka inilah yang harus diwaspadai. Dan Nabi kita alaihissalam, beliau menjelaskan masalah ini agar manusia meninggalkan kekufuran dan kesyirikan dan masuk ke dalam tauhid dan menjadi seorang muslim. Karena apabila seperti itu tetap dalam kekufuran dan kesyirikan, maka azabnya kekal. Yang kedua, sebab yang pelakunya diazab oleh Allah dan pasti diazab yang waktunya lama. Waktunya lama, yaitu penyimpangan dalam pemahaman agama atau mengikuti hawa nafsu. Yang diperingatkan di sini, kulluha finnar. Apakah berarti amal mereka batal? Tidak. Amal mereka dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Salat mereka dicatat, saum mereka dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka mendapatkan azab yang wajib dalam waktu yang lama. Ketika sudah sampai pada waktunya, Allah keluarkan dengan rahmatnya, lalu amal tadi Allah munculkan nilainya dan menentukan derajat mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Bukan gugur, bukan. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan percuma sholat mereka, jangan. Allah Maha Adil. Mereka diazab karena penyimpangan pemahaman. Nah, inilah pentingnya kita memahami Islam sesuai dengan generasi awal umat kita ini, yaitu Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, sebab azab yang dikaitkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, yaitu kemaksiatan pada umumnya. Artinya pelaku dosa besar mereka berhak mendapatkan azab, tapi dikaitkan dengan kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, diampuni. Bila Allah menghendaki, maka diazab. Ini juga harus waspada, yaitu kemaksiatan pada umumnya, baik yang besarnya atau yang kecilnya. Itulah 3 sebab azab yang semuanya wajib kita waspadai, jangan sampai menyepelekannya. Adapun dosa-dosa kecil pada umumnya, maka dengan rahmat Allah Azza wa Jalla bagi orang beriman, Allah hapuskan dengan amal-amal saleh. Dihapuskan oleh Allah dengan amal-amal saleh. Dan setiap amal saleh adalah penghapus dosa bila dilakukan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, yaitu tidak riya. Tapi kalau riya bagaimana? Jangankan berfungsi menghapuskan dosa kecil, tapi untuk amalnya sendiri tidak berfungsi. Tapi amalnya tidak bermanfaat karena riya. Contohnya Nabi kita SAW menjelaskan tentang keutamaan wudu. Maka seorang apabila wudu, dia membasuh tangannya, rontoklah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Membasuh muka, rontoklah dosa-dosa dari bagian mukanya dan semisalnya. Salat 5 waktu dan yang lainnya. Kemudian beliau katakan wa wahidatun fil jannah, dan cuma satu yang masuk surga. Dalam riwayat yang lain beliau katakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, aku pada hari ini dan para sahabatku.
Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Aku pada hari ini hidup dan para sahabatku, yaitu hidup menjalani agama ini, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dengan itulah beliau katakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Jadi sebelumnya, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sebelumnya Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW. Jika Allah firmankan, "Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radu an." Generasi awal umat ini yang sudah sampai pada tingkat as-sabiqun, itu mereka muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kita walaupun bukan sahabat, tapi ada kesempatan untuk digabungkan bersama mereka dengan syarat mengikuti mereka. Akan mendapatkan keutamaan yang Allah sudah berikan pada mereka, yaitu radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannah. Dan juga dipersiapkan surga untuk mereka. Ini yang dikategorikan wahidah, satu. Sehingga mereka tidak punya nama kecuali nama dari syariat. Sedangkan yang mengikuti hawa nafsu, nama mereka disandarkan apakah kepada pencetusnya, atau kepada pemikirannya, atau misalnya. Sehingga kita harus waspada. Maka apabila kita berhadapan dengan orang yang menjelaskan pada kita tentang syariat, tentang Islam, apapun, maka waspada apabila menyandarkan apa yang disampaikan kepada seorang sosok selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kepada sesuatu selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waspada. Contohnya, ada orang menjelaskan tentang masalah akidah, lalu menyandarkan akidahnya kepada seseorang, siapapun, walaupun seorang imam, kecuali bila akidah itu kembalinya kepada kitab dan sunnah. Misal, akidah Imam Syafi'i, pertama, misalkan tentang makna kebersamaan Allah dengan makhluk. Disebutkan ayat, disebutkan hadis, maka menunjukkan bahwa itulah akidah beliau kembali kepada kitab dan sunnah. Tapi kalau jelaskan tentang akidah kebersamaan Allah dengan makna kebersamaan Allah dengan makhluk, kemudian disebutkan maknanya adalah bahwa Allah ada di hati setiap makhluk. Disebutkan pendapat tanpa ayat, tanpa sunnah, maka cukup kalau demikian itu bukan akidah yang lurus. Oleh karena apabila kita cermati apa yang tuliskan ulama kita terdahulu, khususnya para imam agama ini, ketika menjelaskan masalah-masalah syariat, baik dalam masalah akidah atau masalah hukum atau masalah akhlak atau yang lainnya, mereka mencukupkan dengan kitab dan sunnah.
kitab dan sunnah. Seperti itu. Adapun membawakan ucapan manusia untuk menguatkan maksud dari kitab dan sunnah, menjelaskan makna yang disebutkan dalam kitab dan sunnah, termasuk juga dalam masalah hukum. Maka apabila seorang menjelaskan pada kita masalah hukum, lalu membatasi diri dengan ucapan seorang imam tanpa kembali kepada kitab dan sunnah, maka tinggalkan. Tapi kalau menyebutkan ucapan pendapat seorang imam atau seorang ulama, lalu imam ini menyebutkan dasar hukumnya dari kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulnya SAW, maka itulah yang dimaksud. Jadi kita harus waspada agar tidak terperosok ke dalam millah, dalam kelompok. Karena kita ini diajari oleh kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah SAW bahwa siapapun yang berbangga dengan Islam, yang katakan waqala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku adalah bagian dari muslim, maka dia saudara kita. Nabi kita bersabda SAW, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara muslim yang lain. Allah firmankan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman satu dengan yang lainnya bersaudara. Tidak ada yang menghalangi mereka, membatasi mereka. Tapi kemudian manusia sendiri yang batas-batasi, mengelompok-kelompokkan diri. Anda berbeda dengan saya, maka saya tidak akan menyampaikan salam pada Anda, saya juga tidak akan menjawab salam Anda. Saya tidak mau sholat di belakang Anda, saya tidak mau berkunjung kepada rumah Anda, dan sebagainya. Mengelompokkan diri. Maka bila ada doktrin semacam itu, ingatlah bahwa doktrin itu menyelisih kitab dan sunnah. Harus waspada. Oleh karenanya, sebenarnya sudah dijelaskan di majlis berikutnya, majlis sebelumnya, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "I'rifil haqq ta'rif ahlahu." Kenali kebenaran, engkau akan kenal siapa orang yang berada di atas kebenaran. Masih ingat ikhwah? Masih ingat? Nah, bagaimana kita mengikuti kebenaran? Bagaimana kita kenal fulan di atas kebenaran yang mengajarkan ilmu pada kita? Saya ulangi, 1, mendasari setiap masalah dengan nas, baik ayat atau sunnah. Bicara apapun, menghadapi masalah apapun, kembali kepada kitab dan sunnah. Tidak lepas dari itu al-haq. Anda kenapa makan dengan tangan kanan, tidak mau dengan tangan kiri? Karena sunnah bicara demikian. Anda kenapa pakai pakaiannya selalu di atas mata kaki? Karena nas bicara demikian. Jadi paham ya, kawan? Mendasari setiap masalah hidupnya dengan nas, kitab atau sunnah. Tidak langsung, tapi kata Imam Fulan begini, tidak. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan yang maknanya apabila kalian mendapati sunnah berbeda dengan pendapatku, maka lemparkan pendapatku ke tembok. Nanti kembali kepada sunnah. Dia pun mengatakan dalam ucapan yang lain, wadidtu anna nas ta'allamu hadzal ilma hatta la yunsaba ilayya harfun minhu, atau kama qala. Kata dia, aku sangat suka bila manusia belajar ilmu ini, dari mana aku mengambilnya, sehingga tidak lagi menyandarkan kepadaku satu huruf pun. Apa maknanya? Cari tahu mengapa Imam Syafi'i berpendapat demikian, dari mana, ayatnya mana, hadisnya mana.
Kalau sudah tahu, maka itulah sandarannya. Tidak lagi kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu kalau menguatkan ayat dan hadis itu. Itu imam kita. Ulama kita seperti itu. Yang pertama. Termasuk juga ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kullu qawlin yukhadu wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Ucapan siapapun bisa diambil, bisa dibuang, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama. Jadi kalau kita dapati siapapun berpendapat mengucapkan suatu masalah, cukup. Mana nasnya, kitab dan sunnah. Nah, kita walaupun awam harus punya dasar ini. Sehingga doktrin apapun yang masuk cukup. Inilah dasar saya dalam beragama, kitab dan sunnah. Yang kedua, mengembalikan pemahaman kitab dan sunnah kepada generasi awal dan para imam agama ini. Mengembalikan pemahaman kitab dan sunnah kepada generasi awal dan imam agama ini. Jadi kalau kita mendapatkan masalah apapun, seorang membawakan kitab dan sunnah betul. Coba bagaimana pendapat generasi awal umat ini, itu para sahabat dan imam agama ini yang ma'ruf, minimalnya para imam kita yang 4. Begitu tidak pendapatnya? Kalau tidak ada cukup. Kalau itu permasalahan yang gharib, yang aneh, yang munkar, diingkari. Nah, contohnya sekarang ini zamannya zaman media sosial. Kebaikan sedikit menyebar langsung. Ketika kita tidak punya filter semacam tadi, kita pun ikut menjadi penyebarnya. Disandarkan kepada Nabi lagi SAW. Kalau dia mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka berarti dia sejak itu telah menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Masuk bulan Ramadan, menjelang Ramadan, sebarkan berita tentang keutamaan perbuatan ini sebelum Ramadan. Masuk bulan Dzulhijjah, masuk bulan apa lagi? Begitu. Kita mendapatkan seperti itu. Orang yang paham ilmunya akan senyum-senyum saja. Subhanallah, ini perbuatan orang awam yang tidak kenal hakikat dari al-haq. Kembalikan. Yang kedua, yang ketiga, menanamkan manusia cinta ilmu. Menanamkan manusia cinta ilmu. Masa sih Ustaz ngomong begitu? Saya cari ilmunya. Saya tanya pada orang alim. Seperti itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Wa taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam kau berilmu tentang la ilaha illallah, masih banyak lagi nas. Cinta ilmu. Sehingga yang membedakan muttabil haq dengan muttabil hawa, yang membedakan orang yang mengikuti al-haq dengan mengikuti hawa nafsu adalah sisi ini. Cinta ilmu. Barangkali sebagian kita pernah punya pengalaman dulu mengikuti aliran-aliran tertentu, pengajian-pengajian tertentu. Terasa tidak bedanya? Terasa tidak? Sangat terasa. Ketika kita mengaji di jalan al-haq, kita secara pribadi termotivasi untuk belajar ilmu. Padahal tidak disuruh. Sampai jauh-jauh, ada Ustaz Fulan dikenal ilmu tentang masalah ini, dikenal tentang tawadhu'nya, dikenal tentang wara'nya, datang jauh-jauh. Antum kenapa ketika ada Syekh Fulan di Istiqlal datang? Tengah malam berangkat, ya kan?
ngantuk-ngantuk, penat, desak-desakan. Kenapa berangkat? Cinta ilmu dan cinta ahli ilmu. Seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, mau memperbaiki amal. Mau memperbaiki amal. Dan tidak cukup dengan yang sudah ada. Jadi kita dari kecil sudah belajar tentang ibadah tertentu. Ketika kita mengenal al-haq, kita belajar lagi. Oh, seperti itu ya harusnya, diperbaiki. Oleh karena Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan di surat Al-Aqaf dalam bentuk doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, limpahkan kepadaku kesempatan untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridha. Sebelumnya bagaimana? Ya, sebelumnya yang penting beramal saleh. Sekarang tidak, yang Engkau ridha. Yang kelima, meninggalkan hal-hal yang dimurka oleh Allah. Otomatis meninggalkan hal-hal yang dimurka oleh Allah. Sampai saya mendengar sebagian orang hasad kepada dai al-haq, mengatakan jangan mengaji di majlis itu, di ustaz itu, nanti kalian disuruh keluar dari kerja kalian. Anda mendengar itu? Padahal siapa yang menyuruh? Tidak ada. Muncul hikmah dari Allah, furqan dari Allah. Saya kerja di sini, ini kan haram dalam Islam. Masa saya bekerja di tempat yang haram? Al-haq bicara, keluar, meninggalkan segala keburukan yang menyebabkan murka Allah. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, menjadikan seseorang selalu sibuk untuk melakukan tazkiyatun nufus. Menjadikan seorang sibuk dengan tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan dirinya. Yang tadinya suka hasad, diperbaiki hasadnya. Yang tidak, lisannya kalau bicara ceplas-ceplos, sekarang dikendalikan lisannya. Yang tadinya perbuatannya kasar, mudah untuk memukul, sekarang diperbaiki. Allah firmankan, "Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi." Barang siapa yang mau memperbaiki dirinya akan menjadi bersih, maka dia melakukan untuk dirinya sendiri. Yang ketujuh, semakin baik pergaulannya dengan sesama. Ya, semakin baik pergaulannya dengan sesama. Setelah kita al-haq mengikutinya, orang tua kita terkejut, Masya Allah, anak saya sekarang semakin berbakti. Suami saya semakin perhatian dan soleh. Istri saya semakin menunjukkan baktinya. Begitu. Semakin baik pergaulannya dengan sesama. Yang terakhir yang bisa kita sebutkan, masih banyak sebenarnya. Tertanam selalu rasa takut akan azab Allah. Tertanam selalu rasa takut terhadap azab Allah, sehingga mudah menangis. Ya, ingat masa lalu menangis,
lihat orang berbuat sesuatu yang dia dulu berbuat seperti itu, menangis. Mendengar bacaan Quran padahal tidak mengerti, menangis. Mengapa? Ingat masa lalu dan takut akan azab Allah. Maka itulah al-haq, dan orang yang berada di atas al-haq. Nah, bagaimana kita? Kita harus perbaiki. Oleh kalau kita baca generasi para sahabat, bagaimana mereka hidup, itulah gambaran tentang orang yang mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran. Seperti itu. Taib. Kemudian beliau katakan, wa inna sayakhruju min ummati. Lalu berita dari Nabi SAW tentang masalah akan terjadi pada umat beliau. Sayakhruj, aqwam, tidak sedikit aqwam. Beliau tidak katakan unas, manusia, tidak, tapi aqwam. Karena qaum itu maknanya adalah kumpulan manusia. Itu qaum. Dan tidak satu kumpulan, banyak kumpulan aqwam. Sehingga dikatakan sebagian ulama yang tadi kita sebutkan, tidak ada satu kumpulan manusia pun yang berada di atas jalan dakwah ketika meninggalkan kitab dan sunnah, melainkan mereka adalah khawarij. Apa cirinya? Rajin ibadah tapi menyesatkan orang lain. Rajin ibadah tapi menyesatkan orang lain. Kalau muttabil haq bagaimana? Rajin ibadahnya tapi rahmat pada orang lain. Allah sudah sebutkan sifat generasi sahabat di surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina taba'uhum walladzina ma'hum ruhama'u bainahum asyidda'ul kufar ruhama'u bainahum. Muhammad SAW Rasulullah, walladzina ma'hu, dan orang bersamanya, asyidda 'alal kuffar, keras pada orang kafir. Bukan keras itu dengan kekerasan fisik, bukan. Itu keras, tegas dalam bersikap terkait dengan sikap agama. Lakum dinukum waliyadin. Ruhama'u bainahum, tapi rahmat kepada sesama mereka. Bukan asyidda, bukan keras. Kita lihat ada seorang muslim main kartu pinggir jalan. Benci kita dengan perbuatannya, tapi kasihan kepada siapanya? Orangnya. Bukan benci pada orangnya, bukan. Benci pada maksiatnya, kasihan kepada orangnya. Maka kasihan itu mendoakan, ya Allah berilah mereka hidayah. Lalu datangi fulan, bisa saya perlu sebentar? Dia dapat. Insya Allah, Anda orang yang terpandang, Anda orang yang berakal, Anda orang yang mulia di kaumnya. Apakah pantas melakukan perbuatan itu di sini? Seperti ini? Itu rahim, menasehati. Bukan kemudian datang langsung diobrak-abrik, tidak. Nah, ini ada fikihnya sendiri insyaallah. Mudah-mudahan ada kesempatan kita mengambil faedah tentang fikih inkarul munkar. Apa kata beliau? Tatajara bihim tilkal ahwa kama tajaral kala bi sahibihi. Yang kaum tersebut terjangkiti virus hawa nafsu, yaitu beragama tapi dengan emosi, bukan dengan iman, bukan dengan akal, tapi dengan emosi dan keinginan diri atau keinginan siapapun. Seperti seseorang terjangkiti penyakit kalab atau virus kalab, yaitu virus anjing gila atau rabies.
Pernah mendapati orang terkena virus rabies? Tersiksa. Karena tidak ada satu urat pun melainkan terkena. Tidak ada satu persendian pun melainkan terkena. Ini disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Sehingga jiwa raganya tercetak seperti itu. Dan orang yang sudah terkena virus ini sulit untuk dikembalikan, kecuali dengan rahmat dari Allah SWT. Ya, contohnya mereka yang terdoktrin untuk mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa kaum muslimin, sehingga menghalalkan perbuatan-perbuatan apapun terhadap mereka, termasuk menumpahkan darah. Ketika tertangkap, dipenjara, dinasihati, mau tidak kembali? Tidak. Karena saya berbuat itu karena kebenaran, karena keyakinan menjadi bagian dari diri. Harus perlahan-lahan, seperti orang yang terkena penyakit rabies. Hadis yang mulia ini berita dari Nabi SAW akan keadaan umat beliau setelah wafatnya beliau, dan itu yang akan terjadi. Maka apa solusinya? Kembali kepada al-haq yang kita sebutkan tadi. Ya, kembali kepada al-haq yang kita sebutkan tadi. Dan al-haq itu tidak dikenal dengan orang, tapi al-haq dia punya dasar. Dan seseorang dikenal sebagai orang yang di atas kebenaran karena dia mengikuti kebenaran. Seperti yang katakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan seperti yang kita sebutkan beberapa kriteria yang terkait dengan hal tersebut. Maka silakan kita kembalikan pada diri kita, apakah kita sudah mulai mau kembali kepada al-haq ataukah belum? Maka kitalah yang Allah berikan kuasa untuk merubah diri kita agar menjadi lebih baik, sebagaimana firmankan, la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum menjadi lebih baik sampai mereka mau melakukan perubahan diri mereka sendiri agar menjadi lebih baik. Allah juga berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas jalan kami, maka akan kami berikan petunjuknya, yaitu diakui berada di atas jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis yang mulia ini. Semoga apa yang baik diberkahi dan mudahkan untuk kita mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kalian. Dan kita mohon kepada Allah SWT semoga kita dijaga dari penyimpangan dan diberikan taufik untuk bisa istiqamah di atas al-haq sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Wallahu lidzalikal qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qud'wana alhamdulillahil alamin. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ada ikhwan? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.